Pernahkah Umi mengalami titik terendah dalam hidup Umi? Jika boleh diceritakan, apakah itu dan bagaimana solusinya? Ya tadi seperti yang menceritakan di awal, ya Umi sempat waktu itu teknik sipil 2 tahun ya. 2 tahun menjalani teknik sipil tuh Umi ngerasa apa ya, sesek ya, karena mungkin nggak sesuai dengan jiwa, nggak sesuai dengan hati Umi gitu. Tapi satu sisi kan pikiran ya, kalau Umi nyerah, mikir udah kadung biaya banyak, waktu banyak, 2 tahun kebuang gitu ya. Apalagi memang waktu itu Umi ngerasa titik apa yang merasa benar-benar kayak nggak punya semangat untuk ngelangkah. Itu benar-benar terpuruk banget gitu. Umi kayak merasa melangkah Umi berat, tapi untuk pindah pun banyak yang dipertimbangkan. Cuma ya alhamdulillah waktu itu ketika kita minta petunjuk kepada Allah gitu kan, terus kok ternyata keinginan kuat untuk mondok gitu, dan kita sampaikan kepada ibu gitu kan, orang tua. Cuma orang tua memang apa nggak sayang biaya waktu, cuma akhirnya dia bilang kalau diterusin takut malah gagal gitu kan. Akhirnya orang tua pun berpikir sudah bismillah, kalau emang pengennya ke pondok ayo gitu ya. Jadi waktu itu ya kita tidak putus asa dengan kondisi yang kita rasakan saat itu gitu ya. Maksudnya ya alhamdulillah Allah bimbingnya tuh dengan melalui dunia pesantren, dan akhirnya sampai kita pun bisa sampai diberangkatkan ke Yaman gitu. Juga itu sesuatu yang nggak pernah diduga sama sekali. Juga termasuk titik terendah yang pernah Umi rasakan lagi waktu di Yaman ya, di saat Umi ternyata waktu kuliah, Umi nggak lama setelah kuliah kan nikah gitu ya. Waktu itu pengennya setelah nikah pengen lanjut belajar lagi, tapi ternyata Umi hamil ya, dan setelah hamil waktu itu masih tetap belajar. Ternyata waktu itu setelah lahiran niatnya habis itu anak nanti kita titipkan di orang tua, terus pengen kuliah lagi, tapi ternyata nggak seperti yang direncanakan, anak nggak bisa ditinggal. Akhirnya sampai Umi pun harus bawa lagi ke Yaman, dan akhirnya Umi sampai untuk kuliah pun ternyata anak nggak bisa dititipin ke siapapun, sampai akhirnya Umi itu berhenti kuliah. Dan itu memang Umi ngedon banget, ngerasa ya Allah, orang tua udah berangkatin jauh-jauh gitu ya, tujuannya adalah untuk kuliah, untuk gini, tapi ternyata ya menikah terus punya anak, akhirnya berhenti, ngerasa minder banget. Apalagi ngelihat teman-teman semuanya bisa lanjut kuliah sampai selesai, itu ada rasa ketidakpercayaan diri, ngerasa gimana gitu. Cuma akhirnya ya Allah, ngapain diturutin gitu kan, artinya kita bisa belajar bukan hanya melalui bangku kuliah. Dan waktu itu Habib sendiri ya sudah belajar sama suamimu, dan itu akhirnya kita pakai ya, kita belajar dari suami, dan alhamdulillah dari situ ternyata ya kita bisa belajar banyak hal gitu ya dari apa yang suami sampaikan. Apalagi setelah Buya berdakwah, Umi banyak belajar dari Buya tentang banyak hal lah intinya, dan alhamdulillah banyak faedah yang bisa kita ambil dari situ.